Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Abdullah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab yang keempat, yaitu kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, pada bab yang keempat ini kita akan mengkaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Ini adalah indikator yang kalian harus capai dan kalian harus kuasai setelah mempelajari bab ini. Dari mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, menganalisis terjemahan baik perkata ataupun ayat, menjelaskan isi kandungan, menjelaskan pengertian berbuat baik kepada sesama manusia dengan benar, menjelaskan manfaat dan hikmah, mendemonstrasikan bacaan dan juga hafalan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan menyajikan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, Bapak akan bacakan dan silakan disimak, lalu dipraktikkan dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan dengan makharijul hurufnya yang baik. Baik, mari disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق الله العظيم. Selanjutnya, Bapak akan memaparkan arti perkata dari bacaan ini. Wa dan id, ketika akhadna kami mengambil mitsaqo, janji, Bani Israel. La ta'buduna, janganlah kamu menyembah illa kecuali Allah, kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Wadil kurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Waqulu, dan bertutur katalah, linnasi, kepada manusia, husna, dengan baik. Waqimu, dan dirikanlah as-salata, salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, ya, kemudian tawallaitum, kamu berpaling, illa, kecuali, qalila, sedikit, minkum, dari kamu, wa antum, dan kamu sekalian, mu'aridun, termasuk orang-orang yang pembangkang. Ini adalah arti daripada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 secara keseluruhan.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya kita akan membahas kajian ilmu tajwid. Yang pertama, pada lafaz Bani Israel. Ya, ini Bapak pisahkan, Bani itu kata yang pertama, Israel itu kata yang kedua. Ya. Hukum yang pertama adalah mad jaiz munfasil, yaitu di sini ada mad tabi'i, huruf ya sukun, sebelumnya berharokah kasroh, ya, maka bacaannya panjang. Dan setelah ini ada hamzah di kata yang kedua, atau hamzah tidak dalam satu kata. Maka hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 harokah. Adapun Isra'ilah, ya. Di sini ada mad tabi'i, yaitu alif, sebelumnya berharokah fathah, dan setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Maka ini adalah mad wajib muttasil. Itu bacaannya 4 harokah. Ya. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Ya, mad jaiz munfasil ini adalah karena ada beberapa ulama qurra ya yang membacanya 2, 4 atau 6 ya. Sedangkan mad wajib muttasil ya, itu sepakat ulama qurra membacanya 4 harokah. Nah, pada bacaan mad jaiz munfasil ini untuk Imam Asim riwayat Hafs itu bacanya adalah 4 harokah. Adapun pada lafaz wabil walidain, di sini adalah alif lam qamariyah ya. Lam bertemu dengan waw, maka lamnya dibaca jelas. Wabil walidain. Ihsanan wa dil qurba, ini hukum bacanya idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, ada huruf yang berharokah fathatain bertemu dengan huruf waw, maka bacanya idgham biguna, yaitu dimasukkan ke idgham ke huruf wawnya dengan ditahan selama 2 harokah. Ihsanan wa dil qurba. Selanjutnya ada lafaz waqulu, ya ini matobi ya. Matobi juga. Ada huruf waw sukun sebelum berharokat dhamma. Jadi bacanya panjang 2 harokah. Selanjutnya ada husnau aqimu, sama tadi. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Itu idgham bigunnah. Jadi bacanya ditahan. Husnau wa aqimu. Izal Sapawi ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah, ya, maka dibacanya jelas. Tawallaitum illa. Selanjutnya idgham bigunnah yaitu qalilam minkum, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, maka hukumnya adalah idgham bigunnah. Minkum ikfa, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, maka bacanya dengung, ditahan 2 harokah. Sama idgham bigunnah juga seperti itu. Wa antum muridun, ya, di sini tanwin bertemu ta, hukumnya ikfa, mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya idgham mimi, mu'ridun, ya, di sini di akhir ayat ya, ada matobi'i yaitu waw sukun sebelumnya berharokah dhammah, ya, tetapi setelahnya ada sukun yang palsu, ya, maka hukum bacanya mad ariti sukun. Bisa dibaca 2 atau 4 atau juga 6. Oke, selesai kajian ilmu tajwid. Ini adalah arti per kata yang sudah Bapak paparkan di awal. Silakan dipelajari, dihafalkan, dan dikuasai. Diharapkan kalian bisa menerjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Baik per kata maupun per lafaz. Nah, pada ayat ini ya ada kosakata yaitu ihsana. Apa arti ihsana? Kalau kita lihat dari segi bahasa, dari kaidah ilmu shorof ya, kata ihsana itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan.
Nah, artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara istilah, pasti artinya ihsan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. Ya, jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu artinya ihsan. Selanjutnya asbabun nuzul dari ayat ini tidak ada sebab khusus daripada ayat ini, ya, jadi tidak ada asbabun nuzulnya. Namun secara umum ya ayat ini bercerita tentang mengabdi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan berperilaku baik juga kepada sesama. Ya itu adalah secara umum daripada ayat ini. Selanjutnya, isi kandungan yang nanti Bapak akan paparkan di video yang kedua.